Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Si Kama, jejak sahabat inspirasi Kota Kama. Baik, di video kali ini kita akan berbincang kupas tuntas tentang kita, Kota Kama Indonesia maksud saya. Jadi kita bakalan kupas tuntas tentang informasi apa itu kotak amal, apa aja kegiatannya, dan lain-lain. Jadi kita bakal ngobrol bareng sama yang sudah mengenal kotak amal banget gitu ya. Jadi kita sambut, ini dia Kang Abdurrahman. Oke, Kang Rahman, saya manggilnya Kang Rahman ya. Jadi kita udah sohib ya. Wah, sohib bro. Enggak. Jadi Kang Abdurrahman ini merupakan kepala cabang Kotak Amal Indonesia Kediri. Jadi di cabang Kediri itu kepalanya Kang Rahman. Badannya ada, alhamdulillah lengkap ya Pak. Lengkap. Kepala sampai kaki. Kepala sampai kaki, alhamdulillah. Jadi Kang Abdurrahman ini kepala cabang, Fun Motivation, terus juga apalagi kan founder Saung Sinau juga. Nah, nanti kita bakal tahu apa itu Saung Sinau, Kotak Amal dan sebagainya. Oke. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah sehat, sedikit agak batuk-batuk dikit lah gitu ya. Itu nikmat. Yeah. Sakit juga kan salah satunya penggugur dosa kita, ya, Masya Allah. Jadi sakit disyukuri, sehat juga apalagi disyukuri sekali. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama nih ya, kan sahabat semua tuh ada yang belum kenal Kang Rahman. Oh masa sih? Iya, siapa sih yang belum kenal? Siapa sih yang belum kenal ya? Kalau Anda belum kenal berarti Anda tidak punya TV kayaknya, nggak punya televisi kayaknya. Belum deh kayaknya. Belum ada ya? Televisinya tahun berapa itu? Nah itu dia, mungkin televisi tahun 1945an mungkin ya. Jadi monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat amal dan sahabat pembelajar dimanapun berada. Ada istilah mengatakan gini ya Mbak Fe ya, tak kenal maka tak jumpa. Tak jumpa, iya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Biar sayang berarti harus kenalan. Oke sahabat amal semuanya, saya Abdurrahman. Nah, tapi itu nama panggilan ya, nama lengkapnya Rahman. Di KTP, di ijazah, dimanapun itu nama lengkap saya itu Rahman ya. Abdurrahman itu nama panggilan, nama tambahan dari salah satu ustadz di pondok pesantren gitu ya. Akhirnya nama saya ditambahin depannya Abdur. Jadi nama panggungnya sekarang Abdurrahman. Jadi Kang Abdurrahman. Saya sendiri asli dari Tangerang, Mbak Fe. Iya. Tangerang, kelahiran Tangerang, asli 24 Juni 19 titik. Rahasia. Rahasia ya. 19 titik yang jelas bukan 1945 ya. Nah, itu Indonesia merdeka ya. Terlalu lawas. Terlalu lawas ya. Sepuh sekali saya berarti ya, Masya Allah. Seperti itu, alhamdulillah sekarang istri satu sudah dikaruniai 3 anak. Nah, gitu. Tempat tinggal sendiri di Kayen Kidul, di Sekaran Kidul, Desa Sekaran, Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Seperti itu Kak Fe, perkenalan tentang saya seperti itu. Oke, jadi kalian semua harus dicatat ya, ingat-ingat nih, diperhatiin gitu wajahnya tuh yang ini nih Kang Rahman. Aduh, jadi malu saya. Siapa tahu ketemu di jalan, iya kan? Disapa aja. Sapa ya. Senyumin aja. Oke, pertama nih, sekarang nih lagi sibuk apa sih Kang Rahman nih? Sibuk apa? Apa? Sekarang lagi wawancara ini. Lagi wawancara ya. Sibuknya ya seperti sahabat-sahabat ketahui ya, alhamdulillah aktivitas kami sendiri, saya di Kotak Amal Indonesia yang utama ya, terus kita juga di training di sekolah, di lembaga-lembaga, di instansi-instansi, terus ya bakti sosial ke masyarakat, penyalon program, ya kesibukannya seperti itulah. Tidak jauh dari sosial dan pendidikan. Seperti itu. Mantap. Masya Allah. Jadi kan kita kan tadi tahu ya, jadi Kang Abdurrahman ini kepala cabang dari Kotak Amal Indonesia cabang Kediri. Jadi
awalnya nih kok Kotak Amal Indonesia ini apa ya, maksudnya lahirnya Kotak Amal Indonesia cabang Kediri ini gimana nih Kang? Oke. Terus apa sih yang membedakan dari Kediri dari cabang-cabang lain? Oke, Masya Allah. Pasti kan pasti ada keunikannya ya. Oke, sahabat semuanya. Alhamdulillah ya, jadi kisahnya seperti ini. Keluar-keluar deh ceritanya ya. Kisahnya jadi ya awal mulanya di tahun 2017 ya. 17 akhir itu istilahnya saya memutuskan untuk resign dari salah satu sama lembaga sosial juga ya, lembaga amil zakat juga ya, yang ada di Kediri, yang ada di Indonesia. Belum selang 1 hari itu saya langsung ditawari ya, untuk jadi kepala cabang. Karena mungkin sudah jiwanya jiwa sosial, kita senang berbagi kebahagiaan kepada masyarakat. Jadi bukan ngelihat apa yang kita beri ya, tapi ketika kita memberi itu lihat senyum orang yang kita beri itu udah satu kepuasan yang luar biasa dalam diri kita gitu ya. Akhirnya saya kepanggil untuk melanjutkan kerja di sosial ini. Akhirnya saya terima di tahun 2017 itu awalnya, di 2017 September. Wow, September detail sekali karena waktu itu saya langsung update status di Facebook. Setiap tahun ada peringatan ya. Update. Seperti itu, saya diamanahi, waktu itu masih sendiri, single ya kan, di kantor pertama kita masih di Grogol, numpang di toko salah satu pembina kita gitu ya. Setelah 1 tahun pertama saya masih sendiri, akhirnya saya beranikan untuk menyewa atau mengontrak salah satu rumah gitu ya di Banyakan sana, tepatnya di Gang Masjid 1 Maron Banyakan Kediri gitu ya. Di situ iya, setengah tahun berjalan saya merekrut karyawan untuk membantu saya karena sendiri itu nggak enak. Iya. Ya. Sendiri itu nggak enak ya. Akhirnya saya merekrut karyawan di admin terutama ya, karena saya sedikit lemah di administrasi ya. Saya butuh orang, akhirnya saya rekrut administrasi itu. Habis itu di 3 bulan kemudian saya rekrut lagi namanya marketing agar membantu pemasaran dan penyebarluasan apa itu kotak amal yang ada di Kediri, seperti itu Mbak Fe. 3 orang akhirnya yang bertahan si admin, si marketing nggak bertahan. Akhirnya di tahun kedua berjalan 2 orang, saya sebut perek ya, Mbak Dini namanya. Waktu itu berdua aja di kantor, maksudnya bekerja di kantor 2 orang itu, wah kita banyak melakukan program-program, tapi di kantor memang berdua ya, tapi di lapangan kita banyak dibantu sama relawan-relawan yang luar biasa gitu. Mungkin yang nonton di sini salah satunya mungkin ada para relawan kita. Bukan salah satu, salah banyaknya ini. Salah banyak. Jadi seperti itu Mbak Fe ya. Seperti itu awal mulanya. Ya. Seperti itu. Terus apa nih yang membedakan Kediri sama yang lain? Oke, membedakan Kediri sama yang lain ya, seperti kakak-kakak lihat ya. Kita selalu ingin tampil beda memang. Kita ingin memberikan hal yang unik. Karena kalau ada istilah ilmu marketing mengatakan kalau kamu pengen dikenal orang atau disukai orang, minimal ada 3 hal yang kamu harus lakukan. Ya kan? Yang pertama, kamu harus jadi yang pertama. Yang pertama kali punya program itu, contoh gitu ya. Terus yang kedua, harus jadi yang terbaik. Berarti harus lebih baik dari hal-hal yang ada di program-program lembaga lain. Harus jadi yang terbaik. Yang ketiga, jadilah yang terunik. Nah, saya lihat dari 3 komponen ini ya kan, ada laler kayaknya ya. Maaf pemirsa ya, mungkin lalernya terlalu genit sama Mbak Fe. Sampai mana tadi Mbak Fe? Karena ada 3 hal tadi ya. Nah, kalau jadi yang pertama nggak mungkin. Lembaga-lembaga lain sudah punya program-program yang sama ya kan. Kalau jadi yang terbaik bisa jadi, bisa enggak ya kan. Akhirnya saya pilih jadi yang terunik. Nah, hal unik apa yang bisa kita berikan atau program apa yang unik yang itu berbeda dari lembaga lainnya. Akhirnya di tahun pertama itu saya ingat sekali.
September saya dilantik, Oktober 1 bulan kemudian saya punya program yang namanya ini yang pertama ya, seperti channel kita ini, Jejak Si Kamal. Jadi awal mulanya Kak V nih, ceritanya panjang Kak V. Wah. Ceritain gak nih? Dipersingkat bisa Persingkat nggak? Aduh kalau dipersingkat nanti nggak seru Bapak. Nggak seru. Kalau ceritain sampai 2 jam lebih nanti. Mana mau? Oke, kita persingkat dikit ya. Oke, awal mulanya saya bingung. Program apa yang unik, yang gua banget gitu ya, yang kita banget, yang Kotak Amal Indonesia Kediri banget. Akhirnya karena saya senang hiking, naik ke gunung, jalan ke gunung, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera, ya kan? Iya. Lagu apa? Judulnya siapa? Lagu apa judulnya siapa? Oke, itu ya karena seneng jalan-jalan itu akhirnya kita, aku harus punya program yang namanya mencari jejak. Mencari jejak, masa mencari jejak? Bingung, mikir-mikir, sholat istikharah, tahajud minta petunjuk sama Allah. Masa mencari jejak gitu kan? Jejak siapa yang dicari ya gitu kan? Oh iya, kalau namanya mencari berjalan kalau sendirian nggak seru. Aku harus punya sahabat nih. Sahabat. Oh, teman-teman yang seneng hiking juga aku ajak nih ke program ini. Berarti jejak sahabat. Nah, ketemu nih. Jejak sahabat. Jejak sahabat. Masa mencari jejak sahabat sama sahabat mencari jejak aja. Jejak apa nih? Kita pengen ke pelosok-pelosok. Berarti wah, ngasih motivasi nih, ngasih inspirasi. Wah, ketemu tuh inspirasi. Oh, berarti jejak sahabat inspirasi. Nah, pas nih. Habis itu, wah udah jadi tuh, jejak sahabat inspirasi. Tapi kok panjang banget ya? Terus kok nama Kotak Amalnya nggak ikut ya kan? Saya pikir-pikir lagi, olah-olah lagi, terus cari inspirasi. Ketemu dah, oh iya, Kotak Amal kalau disingkat Kamal. Oh pas nih kayaknya ya kan? Akhirnya kita ketemu yang namanya Jejak Si Kamal. Jadi Si-nya itu S-nya sahabat, I-nya itu inspirasi. Jadi Jejak Sahabat Inspirasi Kotak Amal. Nah, ketemulah program Jejak Sahabat Inspirasi Kotak Amal. Jadi ini adalah program pertama Kak V yang ada di Kotak Amal Indonesia Kediri. Alhamdulillah program yang pertama ini juga adalah program yang, wah Masya Allah, waktu itu sambutan kantor pusat, cabang-cabang yang lain, wih unik ini, beda ini. Alhamdulillah ya, program ini sempat booming ya, seantero Kediri. Wah, segitu ya. Alhamdulillah kita butuh dana sekian, ternyata Allah berikan sekian. Jadi apa ya, melebihi apa yang kita butuhkan sampai seperti itu. Kebutuhan kita segini, donatur itu responnya sangat luar biasa memberikan dan lain sebagainya. Itu Mbak Fe kisahnya. Sangat yang jadi unik. Inspirasi ya. Jadi ternyata program Jejak Si Kamal yang saat ini ya, channel ini juga asal usulnya begitu sahabat. Jadi berangkat dari pengen yang unik-unik nih apa gitu kan. Betul Mbak Kafe. Tapi sangat kreatif sih. Masya Allah. Emang yang paling muda kan ya. Iya betul. Kebetulan waktu itu memang karena saya dilantik yang paling muda juga dari cabang-cabang yang lain, kepala cabang yang paling muda ya waktu itu masih di Kediri yang paling muda. Iya, paling muda. Sekarang ya masih tetap yang muda lah ya. Yang lain masih yang sepuh-sepuh yang lain ya. Gitu. Jadi sangat membantu inspirasi-inspirasi lain datang untuk menaungi anak-anak muda. Iya gitu. betul. Jadi masih bisa mengikuti zaman lah. Siap. Gitu, Kang Rahman ini. Iya. Gitu, sahabat semua. Jadi Kang Rahman ini sebenarnya pengen muda terus. Jadi dia berusaha untuk terlihat muda. Gitu. Padahal sudah muda. Sudah muda, berarti tua dong. Wah, salah Mbak Fe suka ngomongnya suka bener ya. Yang penting sehat, panjang umur. Nah itu dia. Usia boleh tua Kak Fe, tapi semangat harus tetap muda. Meskipun dia tetap tua sih. Oke, jadi tadi adalah program Jejak Si Kamal, itu adalah program pertama dari Kotak Amal Indonesia Kediri. Jadi selain Jejak Si Kamal ini juga banyak ya program-program lain yang sebenarnya unik ya. Jadi bukan sebenarnya unik. Iya, maksudnya unik. Terus jadi si nama-namanya itu buat penasaran orang gitu kan. Jadi banyak banget program-programnya. Nah, bisa disebutin nggak programnya itu? Siap sekali Kak sahabat semuanya. Jadi alhamdulillah ya, karena kita seperti yang di awal tadi ya, pengen yang hal-hal yang unik, yang asik, yang didengar itu kayaknya orang itu penasaran, iki program apa toh bahasa Jawanya gitu ya. Ini apa toh gitu. Dari apa toh itu kan akhirnya mereka pengen tahu. Pengen tahu akhirnya cari-cari, oh
serak dengan apa yang mereka inginkan. Kita di amal cerdas sendiri ya, ada yang namanya tadi ya, Jessica Amal kan masuk ke amal cerdas ya. Ada juga sekolah bakat. Nah ini sekolah bakat, sekarang ini kita berada di sekolah bakat. Nah ini yang saya pakai ini sekolah bakat. Sekolah bakat. Namanya juga udah sekolah bakat, berarti kita ingin beda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kita pengen mengembangkan bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak didik kita. Karena di luar sana banyak sekali orang tua yang istilahnya apa ya, kamu harus jadi dokter. Padahal bakatnya bukan jadi dokter. Dia nggak mau jadi polisi, dia nggak mau jadi ini, tapi terpaksa dan dipaksa sama orang tuanya. Nah kita pengen menumbuhkan bakat-bakat yang terpendam pada diri anak, yang tidak terkupas tuntas atau tidak tergali dengan dalam di sekolah-sekolah formal lainnya. Jadi kita sekolah non formal, sekolah bakat ini, jadi masuknya itu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore gitu ya, dan 2 jam, tapi nanti peralihannya itu ada keagamaan juga yang kita ajarkan, karena memang sekolah bakat ini kita punya semboyan taat, berbakat, manfaat. Jadi taat, jadi yang anak-anak yang sekolah di sekolah bakat harus taat, ya kan? Taat sama siapa ya? Terutama taat sama Allah, taat sama orang tuanya, taat sama guru-gurunya, gitu. Taat sama tata tertib yang ada di masyarakat, gitu. Habis itu berbakat, otomatis yang kita galikan bakat mereka. Gimana caranya anak-anak yang ikut di sekolah bakat ini, dia benar-benar berbakat, gitu. Punya bakat yang benar-benar dia ahli di bidang itu, gitu ya. Yang terakhir, bermanfaat. Otomatis anak-anak didik yang ada di sekolah bakat inginnya menjadi anak yang bermanfaat, karena seperti hadisnya Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu dasaran utama kita untuk di sekolah bakat ini, Kak Fe. Itu ada sekolah bakat ya yang terbaru ini, alhamdulillah kita sudah punya bangunannya dan punya tempatnya di Dusun Sekaran Kidul, Desa Sekaran, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Ini sahabat bisa lihat ya, bisa berkunjung juga. Bahkan sudah ada banyak yang pengen studi banding. Padahal kita baru mulai loh, udah pengen studi banding ke kita. Kita baru mulai, baru mau mulai. Bukan mulai ya, belum mulai ya, tapi sudah banyak yang mau studi banding. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Blitar, wah macam-macam. Padahal kita baru mau mulai, Masya Allah. Masya Allah ya. Sangat ini sih memang beda, iya. Kok bisa kepikiran gitu ya? Kepikiran deh. Bisa aja ya, iya lah, itulah ya. Namanya juga orang-orang kreatif. Masya Allah ya. Oke, itu yang sekolah bakat Kak Fe ya. Kita juga punya program yang lainnya. Ini kakak-kakak sudah bisa lihat di belakang ya, ada Parenting Sobo Deso. Parenting Sobo Deso berarti kita mengadakan pelatihan training parenting untuk orang-orang tua, namanya parenting ya, untuk orang tua di desa-desa. Karena kebanyakan ternyata di desa-desa masih belum terpapar, belum Mbak Fe? Mendapatkan edukasi tentang ilmu menjadi orang tua, menjadi seorang ibu gimana, menjadi seorang ayah gimana. Ternyata masih belum menerima info itu di desa-desa ya. Ada sebagian yang sudah, mungkin ada juga yang belum. Makanya kita menjurus ke desa. Di perkotaan karena sudah sering. Parenting di perkotaan sudah sering. Di desa akhirnya kita adakan Parenting Sobo Deso. Ada borong amal, ada sedekah nasi yang setiap bulan itu kita 1000 paket ya. 1000 paket. Kita 1000 paket. Terus ada peduli dai, ada tayo ini untuk anak yatim, tamasya yatim. Oke. Jadi harus gitu Mbak Fe. Tamasya yatim. Oke. Nah harus gitu ya nadanya. Ada sigap juga, nanti sahabat bisa lihat ada ambulan gratis ya. Nanti kita bisa lihat ambulan gratis kita yang sudah alhamdulillah setiap bulan hampir keluar terus ya untuk menjemput dan mengantarkan orang-orang sakit atau mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi gratis Mbak Fe untuk Kediri dan sekitarnya gitu. Ada apa lagi Mbak Fe? Di bawah sana sinergi kurban. Ya, ada sinergi kurban, kelihatan ya. Ada sinergi kurban. Sinergi kurban yang bentar lagi nih kan. Iya, nah sahabat-sahabat bisa menyalurkan dan mengamanahkan hewan kurbannya ke kita. Karena hewan kurban yang kita sembelih kita salurkan ke pelosok-pelosok, karena ke tempat-tempat rawan akidah, ke tempat-tempat rawan pangan juga. Seperti itu Kak Fe. Sementara program-program yang ada kita
yang ada di Kediri seperti itu. Oke. Jadi yang sebentar lagi bakal terlaksana, bukan terlaksana, jadi lagi sangat dipersiapkan itu sekolah bakat. Betul. Ya sahabat, tadi sekolah bakat sama sinergi kurban. Dan juga sahabat, saya dapat informasi dari orang dalam. Intel dia ya. Orang dalam bahwa ada namanya Yayasan Saung Sinau. Oke, benar. Nah, Saung Sinau itu apa sih? Oke, sahabat amal dan sahabat pembelajar. Jadi selain di kepala cabang, saya juga diamanai sebagai founder, pendiri sekaligus ketua Yayasan Saung Sinau Indonesia. Jadi saungnya itu dari Sunda, sinaunya itu dari Jawa. Karena perpaduan antara saya dan istri saya gitu ya. Jadi saya dari Sunda, istri saya dari Jawa, asli dari Kediri. Campuran dua. Iya, akhirnya jadi Indonesia. Indonesia. Ya kan, makanya jadi Saung Sinau Indonesia. Sejarahnya itu. Yang kedua, karena di Kotak Amal Indonesia itu punya program Amal Cerdas ya. Amal Cerdas kan menyangkut dengan pendidikan ya. Pendidikan, akhirnya kita harus punya yang namanya yayasan yang membackup di pendidikannya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bekerja sama atau jadi teman sinergi kita dalam pendidikan, yaitu Saung Sinau Indonesia. Ya, jadi semua pendidikan atau program-program yang berbau pendidikan, kita senantiasa bekerja sama dengan Yayasan Saung Sinau Indonesia. Nah, salah satunya kita punya proyek yang namanya PAUD Alam. PAUD Alam Saung Sinau. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Yang belum tahu. Yang belum tahu ya. Alam itu ya alam. Jadi mereka belajar di alam gitu. Alam apa aja? Alam semesta dan alam goib. Ngeri ya? Ngeri ya, anak-anak diajarkan apa nanti ya. Jadi anak-anak selalu belajar di alam, lebih ke natural gitu. Natural sahabat semuanya. Jadi anak lebih menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam, woy. Menyatu dengan alam, seperti itu Kak Afe, karena tempat kita juga sudah di alam bebas. Seperti itu. Jadi ada PAUD Alam Saung Sinau. Sahabat sama semua yang mendengarkan apa namanya ini? Ini namanya apa? Ini namanya podcast. Podcast bukan ya? Mini podcast ini atau podcast ini bisa daftarkan ananda-andanya ke PAUD Saung Sinau, PAUD Alam Saung Sinau. Masih menerima pendaftaran gelombang 1 ya. Oke. Gitu. Nanti bakal ada informasi di akhir video. Oke, seperti itu Kak Fe. Selain PAUD juga kita banyak ya. Alhamdulillah selama ini kan kita sudah melalang buana di dunia outbound, training. Dunia persilatan. Dunia persilatan tentang outbound. Outbound, training, pelatihan di swasta maupun nasional, maupun lembaga, instansi, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nanti ada infonya ya Kak Fe ya? Iya, bakal ada info loh. Seperti itu sahabat semua. Namanya juga inspirasi. Harus ada informasi dong. Biar jadi inspirasi. Harus ada informasinya. Nah, Oke. Jadi sahabat semua, Saung Sinau itu bersinergi bersama Kotak Amal Indonesia. Jadi kita udah gini banget. Bahkan kita tuh kantornya bertumpukan. Gitu. Jadi buat kalian semua yang mau lebih dalam lagi mengenai PAUD Alam ini, nanti bakal ada informasi di akhir videonya ya. Oke, setelah itu dari sekian banyak program-program yang ada di Kediri nih, program unggulan kita tuh apa? Kotak Amal Indonesia. Ketahuan dia. Kalau dia sebagian dari kita. Ya. Oke, ke program unggulan ya. Kita program unggulan kita salah satunya sekolah bakat, Mbak Fe ya. Ini salah satu program unggulan kita, fokus utama kita, karena kita ingin mengembangkan bakat-bakat anak-anak yatim terutama, karena gratis Mbak Fe. Gratis untuk anak yatim dan duafa gitu ya. Gratis ya, tanpa biaya sedikit apapun, bahkan anak yatimnya kita santuni nanti ya, seperti itu. Sama Jejak Si Kamal, itu program unggulan kita Mbak Fe, 2 itu, Jejak Si Kamal dan Sekolah Bakat. Program-program yang lain juga unggulan, tapi kita lebih fokus ke pendidikan gitu.
Jejak si Kamal denger-denger mau ke Oh iya, kita sebenarnya sudah banyak yang minta untuk nyebrang sungai. Nyebrang Sungai Berantas. Di 2 tahun yang lalu sebelum corona kita diminta jejak si Kamal itu diadakan di benua Afrika. Wis. Di ini apa namanya Lombok. Pakai bahasa apa ya kalau di sana? Ya pakai bahasa binatang. Oh gitu. Di Nusa Tenggara Barat ya, di Mataram, tepatnya di Mataram di Nusa Tenggara Barat. Bener, Mataram Nusa Tenggara Barat ya? NTB. NTB ya, gitu. Tapi karena corona akhirnya kita tidak jadi. Kemarin sempat pas di Rakernas sudah omong-omongan lagi mau ke NTB, tapi NTB masih belum siap. Katanya nanti menjelang liburan. Nah, ini udah menjelang liburan tapi belum ada kabar. Coba nanti kita calling, siapa tuh hari ini nonton, ya kan? Ya, yang nonton boleh dikasih kepastian. Oke, aku tuh nggak mau di PHP. Di PHP-in ya. PHPI. Gitu. Ada juga di Kalimantan juga sempat pengen ada jejak si Kamal, di Blitar dan tempat yang lainnya. Tapi kita masih fokus di Kediri. Nanti kita akan lebih mengembangkan sayap jejak si Kamal ini bisa di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Silahkan segera mungkin yang mau jadi sponsorship yang boleh, kita akan terbang ke berbagai pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keren banget ya. Iya dah, makasih. Oh programnya, saya kira saya aja. Kita lah. Oh kita. Minimal kita. Jangan sendirian dong. Kan harus macam-macam. Iya. Kita itu aku plus kamu. Iya. Masuk pakai Pak Eko. Oke. Jadi kan program yang bulan ini banget, Ya, segera. Bulan ini tuh bulan apa ya? Bulan Juni. Juni kan? Juni itu yang tadi saya sebutkan ya. Tadi udah sebutin ya? Sudah Jadi bulan ini tuh saya kasih tahu ya. Jadi yang diperbincangkan tadi itu, jadi bulan ini tuh kita fokusnya ke sekolah bakat. Nah, sekolah bakat itu apa? Tadi kan udah dijelasin. Jadi buat teman-teman semua, sampai hari ini kita masih buka pendaftaran ya, Kang ya. Masih. Jadi buat teman-teman semua yang mau menggali bakat-bakatnya, mau mengenali bakat-bakat, menemukan bakat-bakat kalian, bisa bergabung bersama kita belajar bersama dengan bahagia tentunya, dengan otomatis kita harus bahagia dulu ya Kang ya. Betul. Jadi buat kalian semua yang mau daftar bisa langsung ke nomor yang di bawah ini bisa, atau nanti ada informasi di belakang ya, di akhir. Di akhir video nanti bakal ada informasi tentang sekolah bakat juga. Siap. Tentang bakatnya apa aja sih Kang? Oh iya. Kalau boleh tahu nih. Oke, jadi sahabat semuanya, bakat sementara ya. Sementara bakat ada 5 yang kita ajarkan terlebih dahulu, ada 5 bakat. Yang pertama public speaking ya. Public speaking nih biar sastra Indonesia dan public speaking ya. Jadi biar anak-anak senang menyampaikan hal-hal baiknya melalui public speaking. Karena ide menjadi ide baik saja tanpa disampaikan ke orang lain bakal menjadi hanya ide, gak jadi tindakan ya kan. Makanya harus pandai berkata gitu ya, mengucapkan, menyampaikan. Public speaking dan sastra Indonesia. Terus ada bahasa Inggris. Ya. Terus ada cooking class ya, masak gitu ya. Habis itu ada suka masak. Sampai mana tadi? Public speaking, cooking class, bahasa Inggris, terus desain grafis ya, karena di era zaman sekarang dibutuhkan banget desain grafis ya. Habis itu ada foto dan videographer. Ya. Itu dia. Gimana? Ada 5 bakat dulu, nanti bakat-bakat yang lain insya Allah ada juga gitu ya. Nanti kita mengawali dengan 5 bakat ini dulu. Insya Allah bakal seru kok. Insya Allah, pasti. Meskipun cuma 2 jam ya Kang ya? 2 jam saja. Cuman 2 jam tuh tapi insya Allah menyenangkan dan dapatlah itu ilmunya, ya. Insya Allah. Kita kan punya keyakinan, bukan keyakinan ya, kayak ini kata-kata gitu, sedikit tapi mantep gitu, itu lebih baik daripada banyak nggak masuk ilmunya gitu. Seperti itu Kak Fe. Oke, jadi seperti itu ya sahabat semua.
informasi tentang sekolah bakat dan siapa kita dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan. Terakhir nih Kang. Ya, siap. Kan Kang Rahman ini fun motivation. Asik. Suka banget bikin quote. Jadi sahabat semua. Jadi saya pengen minta nih ya, ucapan atau pesan untuk sahabat amal semua yang nonton dari Kang Rahman apa nih? Oke. Sebenarnya quote ini sudah sering kami sampaikan juga di berbagai pertemuan training ya. Tapi kalau di medsos ini mungkin agak sering tapi agak jarang juga ya. Agak jarang, oke. Maksudnya yang belum dapat berarti semoga dapat ya kan. Semoga ini menerima kata-kata ini. Jadi kata-kata ini sempat menyentuh sekali ya. Apalagi tim marketing kami sering menyampaikan ini ketika di acara Gesber. Gesber gitu punya program Gesber ya. Gerakan semangat berbagi ya. Lupa ya. Ini program baru soalnya. Program baru di bulan ini ya, tengah-tengahan tahun ini ya. Gesber namanya, gerakan semangat berbagi ke sekolah-sekolah. Terakhir juga kita habis Gesber di di SDN 1 Tegowangi. Iya, Gesber gerakan semangat berbagi. Ini sering disampaikan sama tim marketing kami, Bang Ijum namanya. Tapi dia biasanya menyampaikan namanya Mas Sela. Selamat. Muji selamat gitu. Jadi beliau menyampaikan seperti ini. Beliau sering menyampaikan dengan kata-kata ini. Nah, keluar. Kok aku lupa ya? Kata-katanya adalah jangan menunggu waktu untuk berbuat baik, tapi berbuat baiklah selagi ada waktu. Itu Cafe. Artinya? Artinya jadi ya kita mumpung masih ada waktu nih, kita langsung berbuat baik. Jangan nunggu, nanti aja sudah sukses, nanti aja sudah punya anak 5, nanti aja sudah bersuami, beristri, berbuat baiknya. Jangan nanti, kebaikan itu harus disegerakan. Jadi segerakanlah berbuat baik. Jangan karena kita nggak akan tahu ya waktu kita sampai kapan. Jadi sedih. Iya betul. Ada backsoundnya sedih. Oke, jadi itu dia perbincangan kita. Jadi apakah sudah terkupas tuntas ya yang telah kita bicarakan tadi bersama Kang Abdurrahman. Semoga ini menjadi informasi untuk kalian semua, sahabat amal semua tentang kita gitu. Jadi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Jadi gitu aja sahabat. Sampai bertemu di video selanjutnya bersama saya dan Kang Abdurrahman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.